Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita membahas berkaitan dengan distribusi sampel. Apa itu distribusi sampel? Atau sample distribution, atau disebut juga distribusi penyampelan. Sampling distribution. Di dalam bab ini akan dibahas berkaitan sampel acak, statistik, distribusi sampel, min sampel acak, dan variasi sampel acak. Selain itu akan dibahas juga dalil limit sentral. Juga dibahas distribusi Q kuadrat dari distribusi normal wagu. Juga akan dibahas distribusi min sampel X dari distribusi populasi normal. Juga dibahas distribusi sampel min X dikurangi mu dibagi sigma per akar N, yang ini dikenal dengan Z besar dari distribusi populasi normal X besar. Selain itu juga akan dibahas distribusi sampel N-1 kalikan S besar pangkat 2 dibagi sigma kuadrat dari populasi normal. Juga distribusi sampel min X besar kurang mu per S besar per akar N dari distribusi normal. Juga akan dibahas distribusi sampel dari S1 pangkat 2 per S2 pangkat 2 dari populasi normal. Ada istilah yang penting, yaitu yang disebut dengan sampel acak. Sampel acak atau random sample. Apa itu random sample? Sampel acak itu apa? Sampel acak atau contoh acak didefinisikan seperti baik ini. Sampel acak yang berukuran N dari populasi variabel X besar adalah sampel yang terdiri dari himpunan variabel acak X besar 1, X besar 2, sampai dengan X besar N yang berdistribusi sama. Ini penting. Berdistribusinya X besar 1 sampai dengan X besar N itu semuanya distribusinya sama. Dan juga saling bebas. Yang masing-masing variabel acak X1, X2 sampai Xn ini berdistribusi X. Ini penting. Sampel acak itu yang perlu Anda paham betul. Sampel acak yang berukuran N dari populasi sampel acak X besar adalah sampel yang terdiri dari himpunan variabel acak X besar 1 sampai dengan X besar N yang berdistribusinya sama. Jangan lupa ini. Ini itu distribusinya sama. Dan yang saling bebas. Yang masing-masing X besar 1 sampai dengan X besar N ini distribusinya berdistribusi X besar. Itu jangan lupa ini. Sampel acak penting itu. Istilah sampel acak. Jika variabel acak X besar merupakan variabel acak diskrit dengan fungsi massa probabilitas P, dan jika X besar 1 sampai dengan X besar N itu sampel acak berukuran N dari X besar, maka fungsi massa probabilitas bersama join probability mass function-nya adalah P dari X1, X2 sampai dengan Xn. Ya. Karena ini saling bebas tadi, bentuknya menjadi ini perkalian. Yang itu besarnya adalah PX1, PX2 sampai dengan PXN. Contoh ya. Contoh. Bila X berdistribusi Poisson
dengan parameter lambda, yakni ini P besar probabilitas X besar sama dengan X, atau disingkat P besar X, lambda. Bentuknya adalah lambda berpangkat X dikalikan E berpangkat minus lambda dibagi X faktorial, di mana X itu nilainya diskrit 0, 1, 2, dan seterusnya. Dan jika diambil sampel acak berukuran N, maka fungsi massa probabilitas bersama dari sampel acak ini. Atau sama dengan ini. Perkalian ini sampai dengan perkalian lambda berpangkat xn dikalikan E berpangkat minus lambda dibagi xn faktorial. Ya. Atau besarnya adalah pi dari I1 sampai dengan N lambda xi dikalikan E minus lambda per xi faktorial. Ini besarnya ini ya. Ini kalau Anda telusuri, ya, kalau Anda telusuri, akhirnya kita dapatkan ini. Lambda berpangkat sigma I1 sampai dengan N XI dibagi Pi I1 sampai dengan N XI faktorial, semuanya ini dikalikan dengan E berpangkat minus N lambda. Contoh yang lain, contoh yang lain. Jika kita mempunyai X besar yang berdistribusi normal dengan parameternya mu dan sigma, di mana fungsi padatnya adalah ini. Fx-nya itu ini. Seper sigma akar 2pi dikalikan E berpangkat minus setengah X kurang mu per sigma pangkat 2. Untuk nilai X lebih besar minus tak hingga, lebih kecil dari plus tak hingga. Dan jika diambil sampel acak berukuran N, maka fungsi padat probabilitas bersama dari sampel acak ini adalah ini. Perkalian fungsi X1 kalikan fungsi X2 kalikan seterusnya sampai dengan Fxn. Atau sama dengan ini, tadi perkalian ini dikalikan ini, dikalikan ini. Atau sama dengan ini. Seper sigma berpangkat N dikalikan dengan akar 2pi pangkat N dikalikan ini dengan E berpangkat minus setengah sigma I 1 sama dengan N dari XI kurang mu per sigma ininya dipangkatkan 2. Ada istilah yang lain penting lagi. Apa itu? Statistik. Apa itu statistik ya? Anda harus bedakan tentang statistik dan statistika. Kalau statistika itu ilmunya. Ilmu berkaitan dengan statistik. Tapi kalau statistik ini ada khusus definisinya. Misal kita mempunyai X1, X2 sampai dengan Xn. Sampel acak yang berukuran N dari X dengan nilai X1, X2 sampai Xn. Dan misal H besar itu fungsi untuk X1, X2 sampai Xn, maka didefinisikan Y sama dengan H. Y besar sama dengan H besar, X besar 1, X besar 2, sampai dengan X besar N, sebagai statistik. Dengan nilai statistiknya Y sama dengan H besar, X1, X2, sampai dengan Xn.
Tambah bahwa statistik adalah setiap fungsi dari sampel acak. Jangan lupa. Jadi namanya statistik fungsi dari sampel acak. Jangan lupa lagi-lagi. Statistik itu fungsi dari sampel acak. Jadi statistik juga merupakan variabel acak juga. Yang penting lagi, statistik tidak digantungkan dengan parameter yang tidak diketahui. Jadi kalau kita bicara statistik itu parameter-parameter yang berkaitan fungsi itu diketahui semua. Contoh, sigma I1 sampai dengan N dari X besar I, ini merupakan statistik. Pi dari I1 sampai dengan N X besar I, ini statistik. Sigma I sama dengan 1 sama dengan N, I kalikan X besar I berpangkat I, itu statistik. Contoh yang lain, seper N sigma I sama dengan dari I1 sampai dengan N, X besar I kurang mu berpangkat 2, ini statistik jika parameter mu-nya ini diketahui. Sekali lagi, kalau mu-nya tidak diketahui bukan statistik. Contoh yang lain, S besar X atau disebut dengan simpang baku sampel. Ya. Sigma, akar dari sigma I1 sampai dengan N, X besar I kurang min X berpangkat 2 dibagi N, ya, dikenal dengan simpang baku sampel. Contoh lain misalnya A besar ini minimum dari X besar 1, X besar 2 sampai dengan X besar N, atau minimum sampel, ini statistik. Demikian juga maksimum dari ini. Ini juga berkaitan dengan statistik. R besar, P kurang A, maksimum X1, X2, Xn, minimum. Ini disebut tentang sampel. Ya, teruskan lagi. Apabila sampel acak berukuran N dari variabel acak X besar, yaitu X besar 1, X besar 2, sampai dengan X besar N, diurutkan nilainya dari nilai terkecil sampai dengan nilai terbesar, sehingga berbentuk, ini notasinya X ini beda dengan ini ya, di mana ini itu dengan urutan seperti ini, maka statistik yang didapat dari sampel yang sudah berurut itu disebut juga statistik urut. Contoh, statistik urut contohnya adalah ini. Ini ditambah ini dibagi 2. R besar ini dikurangi ini, median sampel. Kita lihat sekarang apa yang disebut dengan distribusi sampel itu. Distribusi sampel statistik Y adalah distribusi probabilitas dari statistik Y. Jadi, kalau kita ingin tahu apa itu makna distribusi sampel, distribusi sampel statistik Y besar adalah distribusi probabilitas dari statistik Y besar. Distribusi sampel atau disebut juga distribusi penyampelan. Min dari min sampel acak dan variansi dari min sampel acak.
dalil berkaitan min dari min sampel acak dan variasi dari min sampel acak. Jika X besar 1, X besar 2, sampai X besar N, sampel acak berukuran N dari X besar dengan min populasi ekspektasi X besar sama dengan mu, dan variansinya adalah sigma kuadrat. Dan jika min sampel acak min X itu ini, maka distribusi, maka berkaitan dengan ini ekspektasi min sampel acak atau min dari min sampel. Min dari min sampel acak ini. Ekspektasi dari min X itu sama dengan ekspektasi X besar sama dengan mu dari variasi, dan variasi min sampel acaknya adalah ini sigma kuadrat per N. Ini kita lihat buktinya. Kalau kita mempunyai min sampel acak X besar ini, ekspektasi min sampel acak X besar. Jadi ekspektasi min sampel acak besar, ya ini adalah ekspektasi min ekspektasi. Ekspektasi min X besar ini. Ini atau ini seper N ekspektasi dari sigma XI. Atau ekspektasi min X besar itu adalah seper N sigma I1 sama N ekspektasi XI. Anda tahu bahwa ekspektasi X besar 1, ekspektasi X besar 2 sama dengan ekspektasi X besar N sama dengan ekspektasi X besar sama dengan mu, sehingga Anda bisa melihat di sini ekspektasi dari min X besar itu sama dengan mu. Sedangkan variansinya, variansi dari min X besar, sekali lagi, variansi dari min X besar itu variasi dari ini. Atau ini sama dengan N-nya keluar dari seper N kuadrat, variansi dari ini. Atau seper N kuadrat sigma I1 sama N, variasi X besar I. Karena X besar I, X besar 1, X besar 2, X besar N itu sampel acak berukuran N dari X besar dengan variasi populasinya ini, sehingga ini sama semua. Besarnya sama dengan sigma kuadrat. Sehingga variansi dari min X besar itu adalah sigma kuadrat per N. Sekarang lihat dalil limit sentral atau DLS. Dalil limit sentral. Jika X besar 1, X besar 2, sampai dengan X besar N, variabel-variabel acak yang berdistribusi sama, yang saling bebas, yang masing-masing variabel acak tersebut berdistribusi X besar dengan min X besar. Minnya itu dari X besar itu mu, dan variasinya var X besar itu sigma kuadrat, serta fungsi general temuan namanya adalah, kita singkat fungsi general temuannya M besar X besar T. Min X-nya itu ini, dan jika N mendekati tak hingga, maka distribusi statistik Z yang berasal dari ini, min X besar dikurang mu per sigma per akar N, itu merupakan distribusi normal baku. Nah, buktinya Anda bisa lihat di sini ya. Ya, Anda bisa lihat di sini. Kemudian ada lagi yang ingin dibicarakan adalah
distribusi Q kuadrat dari distribusi normal baku X besar. Kita perhatikan variabel acak X besar. Dia mempunyai fungsi X-nya seperti ini. Distribusi Q kuadrat dari distribusi normal baku X besar. Jika X besar berdistribusi normal baku, maka X besar pangkat 2 berdistribusi Q kuadrat dengan derajat bebas 1. Jadi, kalau Anda ingin lihat ini bentuknya fungsi Q kuadrat derajat bebasnya 1 itu ini. Jika X besar berdistribusi normal baku, maka Y besar yang merupakan sigma dari I1 sampai N X besar I pangkat 2 berdistribusi Q kuadrat dengan derajat bebas N. Dengan derajat bebas N. Ini Anda bisa nanti tahu bahwa ini itu berdistribusi Q kuadrat dengan derajat bebas N. Di mana fungsi Y-nya itu bentuknya ini. Bentuknya ini. Fungsi paradotasnya. Di mana ekspektasi Y-nya itu fungsi dari N ini sama dengan N. Variansi Y besar itu 2N. Ternyata fungsinya itu ekspektasi besar maupun variansinya Y besar itu fungsi dari N saja. Ini menarik ya. Jika S besar pangkat 2 itu ini, di mana X besar berdistribusi normal baku, berdistribusi normal, sekali lagi, jika X besar berdistribusi normal dengan umum dan variansi sigma kuadrat, maka ini berdistribusi Q kuadrat dengan derajat bebas nu sama dengan N kurang 1. Ini buktinya Anda bisa lihat nanti di sini ya. Anda bisa lihat nanti buktinya di bawah ini. Ada yang kita bicarakan lagi yaitu distribusi T. Jika variabel Z besar bersih normal baku, Y berdistribusi Q kuadrat dengan derajat bebas nu sama dengan N kurang 1, maka T yang dibentuk dari Z besar dibagi akar Y besar per nu, dengan catatan T-nya ini lebih besar dari minus tak hingga, lebih kecil dari plus tak hingga, nu-nya itu N kurang 1, T ini yang dikenal dengan distribusi student atau berdistribusi Gaussian dengan derajat bebas nu sama dengan N kurang 1 dengan fungsi paradotasnya ini. Ini ya. Istimewanya apa? Statistik T besar ini atau distribusi Gaussian ini, min-nya itu sama dengan 0. Min-nya itu 0. Variansinya itu sama dengan nu per nu kurang 2. Nu kurang 2. Kalau kita ingat kembali ini fungsi dari gamma n itu ini seperti ini. Ini ada istilah fungsi gamma. Fungsi gamma ya. Gamma n ini sama dengan integral 0 sampai tak hingga y berpangkat n kurang 1 e berpangkat minus y di y. Oke. Kita lihat jika dari populasi X besar yang berdistribusi normal ini. X besar itu berdistribusi normalnya minnya mu sigma kuadrat.
diambil acak berukuran N, maka ini min X dikurangi mu dibagi S besar N per akar N kurang 1 atau min X besar dikurangi mu per S besar per akar N, ini berdistribusi T dengan derajat bebasnya nu sama dengan nu N kurang 1. Derajat bebasnya adalah N kurang 1. Buktinya Anda bisa lihat di sini ya. Ada lagi yang kita ingin bahas yang berkaitan dengan distribusi F besar ya. Jika U berdistribusi Q kuadrat dengan derajat bebas nu 1 dan V besar berdistribusi Q kuadrat dengan derajat bebas nu 2 serta U besar dan V besar saling bebas, maka didefinisikan distribusi F besar sebagai ini. U dibagi nu 1 dibagi lagi V besar dibagi nu 2, di mana fungsi padat probabilitasnya adalah ini. Fungsi probabilitasnya ini ya. Nggak usah dihafalkan. Ekspektasinya F besar ini adalah nu 2 per nu 2 dikurang 2. Ya. Variasinya adalah ini. Ya. Ini dibagi ini. Kita ingin lihat jika dari populasi normal, yang pertama diambil M sampel acak, dan dari populasi normal kedua diambil N sampel acak. Jadi jika dari populasi normal pertama diambil M sampel acak, dan dari populasi normal kedua diambil N sampel acak, sedangkan variansinya ini sama. Variansi yang pertama sigma 1 pangkat 2 sama dengan sigma 2 pangkat 2, maka S besar 1 pangkat 2 dibagi S besar 2 pangkat 2 berdistribusi F besar dengan derajat bebas nu 1-nya M kurang 1 dan derajat bebas nu 2-nya N kurang 1. Ini buktinya Anda bisa lihat di sini. Saya rasa Anda tidak sulit memahaminya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga dengan mengenal distribusi sampel acak ini memudahkan Anda apa itu distribusi sampel. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.